Saya yakin mayoritas dari kalian yang sedang nonton video ini kayaknya nggak mungkin ya ganti HP setiap tahun. Selain FOMO, ya bisa dibilang pemborosan. Kebanyakan dari kalian itu kalau mau beli smartphone itu berharap bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan smartphone yang saya pegang ini itu memiliki ciri-ciri smartphone yang bisa dipakai long term. Bahkan di harga 6-7 juta, dia tiernya paling atas ya kalau preferensinya penggunaan jangka panjang. Kenapa bisa demikian? Apa aja ciri-cirinya? Dan tetap saya kasih tahu ya apa saja catatan yang perlu diperhatikan. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kalian penasaran dengan smartphone-nya? Ini adalah Poco F7 Pro. Setidaknya Poco F7 Pro ini memiliki 4 kriteria yang tidak dimiliki smartphone lain apabila memang prioritasnya penggunaan jangka waktu pakai yang lama. Ciri pertama adalah performanya. Smartphone apabila ingin dipakai dalam jangka waktu yang lama, ya kalau bisa ambil prosesor flagship ataupun prosesor terngebut. Dan Poco F7 Pro ini adalah prosesor terngebut di range harga 6-7 juta ketimbang brand kompetitor kayak Samsung Galaxy S24 FE dan Xiaomi 14T. Sebenarnya ada satu HP yang memiliki prosesor yang sama Snapdragon Gen 3 di harga 7 juta, yaitu Asus Zenfone 11 Ultra. Tapi setelah saya membuat comparison chart, ternyata ada satu aspek di Asus Zenfone 11 Ultra yang kurang banget. Nanti akan saya bahas. Untuk kebutuhan apapun, nggak usah khawatir. Untuk main Genshin Impact pun di settingan rata kanan, highest 60 fps, dia bisa mentok sekitar 58-60 fps. Tapi saya sarankan kalian pakai White Boost-nya ya. Sebenarnya performa Genshin Impact ini bisa kalian boost lagi frame rate-nya jadi 90 fps dengan mengaktifkan Smart Frame Rate. Saya rasa dengan performa sengebut ini, kalian jangan khawatir apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dia bakal sustain sih ketimbang prosesor di kelas bawahnya. By the way, kemarin sempat 6,5 juta pada saat payday sale, sekarang balik ke 6,9 atau 7 juta. Kemudian ciri kedua smartphone bisa awet, salah satunya adalah build materialnya. Karena Poco F7 Pro ini sudah pakai frame metal, maka dia nggak bakal seletoy frame plastik ya, bakal lebih kokoh dan solid. Kemudian kesan mewahnya itu nggak berhenti dari segi framenya, tapi kalau kalian lihat tampak depan, itu layarnya juga sudah spek flagship. Ukurannya buatku pas ada di 6,67 inci, nggak terlalu kekecilan, tapi juga nggak terlalu kebesaran. Bahkan kalau kalian lihat, bezelnya itu tipis dan simetris ya. Panelnya sudah pakai AMOLED jelas, refresh rate-nya 120 Hz, dan resolusinya itu sudah WQHD atau 2K. Dan teknologi in-display fingerprint-nya ini sudah kayak flagship, dia sudah pakai ultrasonic. Jadi kecepatan bacanya itu kilat banget. Oh ya, untuk layarnya ini sudah ada bonus demografi. Bonus demografi? Salah. Bonus screen protector dari paket pembeliannya. Ini malah ke politik. Mungkin ada penyesuaian dari sektor desain tampak belakangnya ya. Nggak semua orang suka dual tone, bagian atasnya itu glossy, bagian bawahnya matte. Tapi untungnya bahannya kaca. Kemudian ciri ketiga, smartphone bisa dipakai lama, itu lega ya. Jadi storage yang dijual di Indonesia itu 512 GB. Ini satu varian aja, tapi saya nggak komplain karena sudah lega. Gabungkan dengan RAM 12 GB, kemudian UFS-nya 4.1, dan baterainya ada di 6000 mAh. Ini juga sektor yang lega juga ya kapasitas baterainya. Nah, untuk pengalaman pakainya, baterai 6000 mAh di F7 Pro ini lumayan awet, dimana hari pertama saya gunakan seluler 50%, WiFi 50%, untuk ngegame 40 menit, untuk nelpon WhatsApp 40 menit. Itu di jam setengah 9 malam dari jam 6 pagi, itu SOT-nya bisa tembus 6 jam. Dan sisanya masih ada di 29-30%. Kemudian hari berikutnya saya coba full data seluler, itu bisa dapat SOT 4 jam. Kemudian hari berikutnya lagi masih bisa dipakai 4 jam lagi ya, dan tinggal 15% baterainya. Jadi SOT rata-ratanya itu bisa 8 jaman. Kalau kalian menurunkan resolusi layarnya jadi Full HD, kemudian refresh rate-nya bisa kalian turunkan, mungkin potensinya bakal lebih dari 8 atau bisa nyentuh 9 jam. Jadi untuk kelegaan baterainya ini sudah bagus sih. Bahkan untuk kecepatan chargingnya ini sudah mendukung dan sudah ada di dalam paket pembeliannya 90 watt, dimana ngecas dari 1% ke 81% itu cuma 30 menit. Untuk fullnya itu cuma butuh waktu 38 menit aja. Kemudian ciri yang keempat, smartphone bisa dipakai dalam
jangka waktu yang lama itu adalah update softwarenya. Nah, sekarang Poco tuh ternyata tambah niat ya. Poco F7 Pro ini bisa mendapatkan update software 4 tahun, security patch-nya 6 tahun. Dan ini HyperOS keduanya sudah based on Android 15 ya. Jadi kalau 4 tahun lagi update softwarenya bisa sampai Android 19. Ini cukup meningkat ya ketimbang generasi sebelumnya. Bahkan ternyata setelah saya bandingkan dengan HyperOS kedua dari Poco X Series dengan versi yang sama, ternyata fitur AI yang ada di Poco F7 Pro itu lebih lengkap. Kemudian yang saya tunggu-tunggu dari HyperOS versi Cina itu adalah AI Writing Assistant. Ya, jadi kalau kalian ngetik kalimat tertentu, kalian bisa summary, kemudian bisa membenarkan tata bahasanya, bisa merubah gaya penulisan yang lain seperti profesional, simple, atau friendly. Bang, iklannya gimana bang? Ya sebenarnya kalau kalian beli HP Xiaomi atau Poco, iklannya itu muncul cuman di aplikasi bawaan. Jangan terlalu parno iklan bakal muncul di setiap kalian mengoperasikan HP-nya ya. Cuman di aplikasi bawaannya aja. Itu pun setelah saya pakai beberapa hari, aplikasi tema ternyata juga nggak muncul iklannya. Mungkin penyesuaiannya di awal-awal adalah notifikasi aplikasi bawaannya itu kalian matiin aja. Setelah dimatiin, saya rasa nggak ada kendala yang berarti. Satu lagi, bloatware-nya juga masih banyak di Poco F7 Pro ini, tapi untungnya bisa di uninstall. Dan ternyata setelah saya unboxing kemarin sampai sekarang, itu saya sudah mendapatkan 2 kali update software. Ini sekarang sudah di patch April. Ini lumayan gercep juga ya. Nah, dari 4 hal yang saya sebutkan tadi, saya rasa Poco F7 Pro ini memiliki ciri-ciri smartphone yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Bahkan di harga 6,5 sampai 7 juta, dia tiernya paling atas ya. Tapi jelas di sini saya bukan sales ya, karena tugas reviewer ya kita harus menyebutkan apa saja hal yang perlu jadi catatan. Gimana dengan fitur-fiturnya? Apakah sudah merepresentasikan flagship? Jawabannya iya dan tidak. Ya sekitar 70% flagship lah. Mulai dari IP ratingnya, ini untungnya sudah IP rating IP68. Ini sudah ciri-ciri flagship kan, IP rating kayak gini. Meskipun ada yang lebih tinggi IP69, tapi IP68 sudah aman lah. Kemudian yang kedua, koneksinya sudah 5G, dual SIM by the way. Stereo speakernya ini cukup bagus, sound stage-nya luas, sudah mendukung Dolby Atmos juga. I'm looking for the tribe with this mark. NFC juga ada, Air Blaster, meskipun di bagian atas itu nggak ada, jangan khawatir. Dia menyatu di bagian kameranya ya. Dan heart rate monitor juga sudah ada di Poco F7 Pro ini. Untuk haptic feedback, mungkin ini bukan yang terbaik, belum bisa menyentuh level flagship, getarannya sedikit nyebar, tapi ini menurutku wajar. Yang belum membuat Poco F7 Pro ini benar-benar fully flagship itu adalah eSIM ya. Jadi ini belum mendukung eSIM, masih SIM fisik aja. Kemudian wireless charging juga nggak ada, tapi ini nggak masalah karena sudah cepet ngecasnya. Dan yang terakhir adalah USB Type-C-nya masih 2.0. Selain transfernya nggak cepet-cepet banget, dia juga tidak mendukung display out. Gimana pengorbanannya? Apakah kalian butuh fitur-fitur flagship yang saya sebutkan tadi? Kalau nggak masalah, ya kita beranjak ke alasan selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, yaitu adalah dari sektor kameranya. Untuk spesifikasinya, main kameranya ada di 50 megapiksel, kemudian ultrawide-nya ada di 8 megapiksel. Untuk selfie-nya ada di 20 megapiksel. Untuk sektor ini mungkin memang bukan prioritas dari Poco F7 Pro. Untuk kamera utamanya sih sebenarnya secara sensor sama dengan Poco F7 Ultra ya. Hasilnya tajam, kemudian dynamic range-nya luas. Tapi kalau kalian sudah pakai kamera ultrawide-nya, itu jelas ketajamannya berkurang. Kemudian kadang-kadang untuk skin tone-nya itu kadang-kadang angin-anginan, kadang tepat, kadang juga kemerahan gitu. Ini perlu adanya upaya lebih dari usernya. Untuk selfie-nya, buatku cukup aja, nggak ada pilihan ultrawide selfie, dan ada limitasi dari segi videonya. Untuk kamera utamanya bisa 4K 60 bahkan 8K, tapi untuk ultrawide-nya itu cuman 1080 30 fps, belum bisa 60 fps, dan selfie-nya itu nggak bisa 4K, tapi bisa 1080 60 fps. Ya saya bisa bilang untuk kameranya itu 7 solid lah dari 10. Ini bukan prioritas bagi teman-teman yang ngejar kamera. Yes, ini yang saya pakai 60 fps-nya ya. Stabil juga untungnya. Ini langitnya memang lagi putih, cuman untuk selfie-nya sebenarnya kameranya bagus dan stabil, cuman dia itu belum bisa 4K. Untuk ngevlog ini sudah cukup aja sih, kalau teman-teman benar-benar nggak ngejar 4K. Ini hasil kamera depannya. Untuk resolusi 4K 60-nya juga stabil, nggak ada jitter-jitter yang gimana gitu.
Ini saya ngikutin objek yang bergerak, masih aman. Melawan matahari juga ya masih aman lah. Kita coba lari. Untuk video malamnya kayak gini. Untuk kamera utamanya lumayan bagus ya guys. Cuman kalau pindah ke kamera ultrawide, nah ini udah noise dan soft gitu gambarnya. Jadi ini full HD ya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi dari apa yang saya paparkan tadi, Poco F7 Pro dibandingkan dengan kompetitor di rentan harga 6-7 juta. Seperti yang kalian lihat, comparison chart ini dari segi performa, dia pakai chipset terngebut bersama dengan Asus Zenfone 11 Ultra dengan Snapdragon X Gen 3-nya. Kemudian build quality-nya yang pakai frame metal itu ada 3, kecuali Xiaomi 14T. Untuk storage yang lega, itu di harga segini cuman ada di Poco F7 Pro dan Xiaomi 14T. Buat software-nya, memang Poco sudah naik kelas bersama dengan Xiaomi 14T sudah 4 tahun, tapi memang paling tinggi adalah Samsung Galaxy S24 FE bisa 7 tahun. Sayangnya Asus Zenfone 11 Ultra itu di poin software update ini merah sendiri ya, karena dia cuma 2 tahun update software, bahkan startnya pun di Android 14, jadi masih sisa 1 tahun update software lagi. Dan baterai tertinggi kapasitasnya ada di Poco F7 Pro. Gimana menurut kalian Poco F7 Pro ini? Jangan lupa like, share, dan komen. Apabila ada pendapat lain, ojo lali jaga kesehatan, budayakan membaca. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.